kita. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, segala rancangan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Yesus, Kau yang memulai, Kau yang melancarkan segala yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami telah percaya sebab janji Tuhan iya dan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur karena setiap kami terus hidup dalam anugerah-Mu yang sempurna Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap kembali diisi Tuhan. Untuk kami boleh semakin dibentuk sesuai dengan rencana-Mu. Biar hidup kami terus menjadi hidup yang berkenan. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Shalom. Perkenalkan saya Pendeta Sotar Gultom, biasa dipanggil Koko. Ya. Jadi kalau ketemu panggil aja Koko. Ya. Panggil apa? Koko. Jadi salam, mungkin banyak wajah-wajah baru. Tahun lalu baru banyak juga yang saya lihat nggak ikut ini, lebih usia ke remaja yang tahun ini ya. Jadi Koko hari ini akan bukan khotbah, bukan renungan ya, tapi bawa sebuah pelajaran supaya kalian tuh ngerti. Jadi send generation, jadi generasi gereja yang di masa depan. Maaf bicara, Koko tadi di belakang perhatiin cara kalian beribadah ya. Nah Koko lihat kalian ibadah itu kayak nggak paham. Bagaimana sebenarnya kalian mesti punya state ada di hadapan Tuhan tuh bagaimana. Jadi mungkin kalian di usia sekarang kalian ngerasa diri saya masih kecil. Belum terlalu perlu serius dengan Tuhan. Tapi hari ini lewat sesi ini Koko harap kalian bisa kemudian menjadi orang-orang yang serius dengan hidup kalian dan serius dengan Tuhan. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Ya. Kalian datang ke sini ngasih investasi waktu kalian. Dan kalau investasi ini yang kalian beri, kalian tidak manfaatkan, itu akan lewat dalam sejarah hidup kalian. Dan kalau itu sesuatu terlewat dalam waktu, umur tidak bisa diulang. Koko bilang ini, kalau kalian tinggal kelas kalian bisa ulang. Karena sekolah bisa di-repeat. Sekolah punya time out, kamu punya liburan. Tapi soal hidup, gak ada liburan, gak ada times out, tidak ada jeda sama sekali. Itu semua lanjut. Kalian tidur, kalian cuek, kalian apapun, umur kalian nambah. Dan kalau ada satu saat kalian harus menentukan sesuatu, tiba-tiba kalian sadar bahwa apa yang sudah kalian bangun dari remaja ini, itu berguna atau tidak. Nah hari ini Koko mau pelajaran ini bikin kalian sadar. Hari ini Koko mau bahas tentang taat. Dan apa hubungannya taat sama send generation. Ya. Siapa yang bisa bantu Koko di sini? Angkat tangan aktif yang tahu definisi artinya taat itu apa? Ayo tolong. Siapa yang mau jadi orang yang dikenal? Bisa berdiri langsung, taat itu apa? Siapa di sini anak hamba Tuhan? Angkat tangan. Anak hamba Tuhan, angkat tangan. Kok enggak pede? Angkat tangan.
Yang anak batuan angkat tangan, anak pendeta. Oh. Taat itu apa? Mendengarkan perintah orang tua. Ikuti perintah orang tua, good. Gak ngerti. Taat ya. Kita semua pasti tahu lah taat itu apa ya. Ada beberapa hal, 3 hal yang Koko mau bagi, silahkan catat. Taat itu, ini bicara tentang apa? Yang pertama, taat adalah tanda, ya. Taat itu adalah tanda bahwa kalian itu sedang dalam kapasitas yang terus berkembang. Itu taat. Orang taat itu, orang yang dengar-dengaran itu adalah orang yang pribadinya dan hidupnya itu terus berkembang. Kalau dia orang yang gak mau berkembang, dia tidak akan pernah taat. Tidak akan pernah dengar-dengaran. Coba perhatikan kalau di sekolah. Guru ngomong apa dia perhatiin. Guru suruh kerjain PR dia kerjain. Kenapa? Dia tahu bahwa saya sedang berkembang. Saya tidak boleh begini-begini saja. Saya harus lebih tinggi dari siapa saya sekarang. Makanya dia taat. Ya. Jadi orang yang taat itu kapasitasnya sedang berkembang. Coba lihat kiri kanan coba. Ini kapasitasnya berkembang gak? Coba. Atau badannya yang berkembang. Hah? Coba lihat. Coba lihat kiri kanan. Senggol gitu. Berkembang dong. Berkembang. Di rumah kalian harus taat. Kenapa? Sebab, dengar ini. Kenapa kamu mesti taat sama orang tua? Sebab Tuhan perintahnya di Alkitab bilang gini. Kamu harus lebih dari orang tuamu. Makanya kamu mesti dengar-dengaran sama orang tua yang sekarang. Sebab kalau kamu gak dengar-dengaran, kamu gak taati orang tua, kamu gak akan bisa lebih dari orang tua. Berapa banyak di sini anak-anak muda dengar papanya bilang gini. Kamu nih gak bisa kayak papa. Berapa banyak kalian sakit hati kecewa sama orang tua yang juga kecewa dan sakit hati sama kalian. Kenapa? Sebab tidak ada ketaatan. Orang yang taat sekali lagi boleh catat. Itu sedang berada dalam perkembangan kapasitas. Itu orang taat. Itu pertama ya. Yang kedua taat itu apa? Kita lihat Mazmur 133. Yuk. Ada satu orang bisa bantu Koko baca. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ayo cepat satu orang. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke. Haleluya. Kalian lihat ayat 3, berkatnya apa? Hidup untuk selama-lamanya. Itu apa artinya hidup untuk selama-lamanya? Enggak mati-mati? Bukan. Itu artinya hidup kamu yang sekarang ini, begitu kamu mati, kamu tetap punya kehidupan di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Semua agama di dunia ini bertujuan itu, dengar ini. Tapi kalian tahu gak, untuk dapat berkat kehidupan bukan cuma soal kalian lakukan kehidupan beragama kamu. Apa di ayat 1 sama 2-nya? Bila kalian diam bersama dengan apa? Rukun. Nah Koko gali ya, kata diam dalam bahasa aslinya itu artinya wise teaching. Diam itu artinya apa? Wise teaching. Keeping a wise teaching. Menjaga kebijaksanaan pengajaran. Itu artinya diam.
kerjain PR gitu loh. Dengan apa kalian jaga firman Tuhan dalam hidup kalian? Dengan taat, dengar-dengaran sama hamba Tuhan, sama guru-guru, sama otoritas yang ada di gereja. Nah kalau orang gak taat, apa yang dia jaga? Makanya coba perhatikan kiri kanan. Orang yang gak taat tuh gak bisa diem. Coba lihat. Lihat. Gak bisa diem. Di kamar ribut. Di sini bikin onar. Di sana ganggu orang. Itu kenapa? Dia tidak punya kemampuan untuk diam. Diam tadi apa? Menjaga ajaran yang bijaksana. Ya. Lalu kemudian kata berikutnya yang Koko cek ya. Kata rukun di sana. Itu dalam bahasa aslinya artinya community in action. Artinya apa? Orang yang sudah diem, jaga ajaran yang bijaksana, dia kemudian rukun. Dia nggak ribut sama orang, dia nggak sakit hati sama orang. Coba adik-adik di sini ada yang punya musuh, baru nyampe ke sini sudah musuhan. Nggak suka aku lihat gaya dia nih. Ayo, jujur. Ya, seneng nian aku drummer itu, sok nian itu. Nggak suka aku, sombong, mentang banyak duit, gitu kan. Coba, ayo, waktu duduk di sini bisa nggak rukun kalian? Tahu rukun itu apa? Community in action, komunitas yang bertindak. Nah Tuhan mau perhatikan ini anak-anak remaja, ya anak-anak muda. Tuhan mau kamu jaga ajaran bijaksana dan kamu bisa rukun. Bersama-sama jadi komunitas yang apa? Action, bertindak. Kalau enggak percuma deh. Kita ngumpul ini untuk apa? Untuk selihat-lihatan gitu. Untuk ketemu kangen-kangenan, no. Dengar ini baik-baik. Tema yang dipilih tahun ini untuk Fully Alive adalah Send Generation. Ini waktunya kalian tidak berleha-leha di sekolah, di kampus, di pelayanan. Supaya kamu tahu, gereja harus berkembang. Nama Tuhan Yesus harus ditinggikan. Haleluya. Kamu harus punya misi itu. Enggak lain, enggak bukan. Bukan nama kamu, bukan supaya hebat kamu kelihatan. Makanya Koko tegur nih, pemusik apapun, tolong. Kalau ke depan, itu bawa nama Tuhan. Koko mau diberkati di tempat ini. Koko enggak mau lihat satu ego pun ada di sini. Amin, pemusik, pelayan. Ya, semua harus bagi Yesus. Tuh lihat, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi yang pertama, orang yang taat itu orang yang terus berkembang. Dia pasti orang yang terus naik bukan turun. Yang kedua, taat itu adalah bentuk dari bagaimana kamu bisa jaga ajaran dari Tuhan. Kalau kamu nggak taat percuma, bukan jaga ajaran ya. Lalu ke yang ketiga, prinsipnya taat adalah, boleh catat yang ketiga ini. Saat orang taat, maka Tuhan akan membuat dia terus ada dalam kemajuan. Dia tidak mungkin ada di jalan yang mundur. Ini orang taat, dia nggak pernah takut masa depan. Coba kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Kita lihat di Matius 25. Ayo. Satu orang lagi, tolong perempuan ya sekali ini. Tolong aktif. Matius 25 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Tolong perempuan berdiri, bacakan dengan lantang. Ayo. Taat. Perempuan tolong, satu orang. Jangan lihat-lihat yang lain gitu, maju. Nah sip, terima kasih. Siapa namanya Sista? Hah? Resti. Tepuk tangan untuk Resti dulu. Ingat ya Resti. Ayo Resti, ayat 24 sampai 29.
Nah, perhatiin 2 ayat terakhir tuh, Dek. Ini dangerous banget loh. Dangerousnya apa? Bahayanya apa? Ternyata orang yang diberi 1 talenta itu, dia tidak taat. Apa yang terjadi saat dia tidak taat? Kapasitasnya dihilangkan, dihapus sama Tuhan. Tolong yang 1 talenta tadi, kasih ke yang punya kapasitas yang paling banyak. Tuh lihat, ini Yesus yang ngomong loh. Yesus yang ajar. Bahkan Yesus, coba kalian perhatikan di situ kalau kalian suka baca Alkitab ya. Apakah kamu kerjakan itu dengan taat atau tidak? Sebab Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu. Coba lihat ayat 29 itu, tolong Bram, ayat terakhir 29. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan apa? Harus apa? Memiliki. Kenapa dia punya? Karena dia taat, kapasitasnya terus berkembang. Dia kerjain semua dengan rajin. Dia dipercayakan pelayanan di gereja, dia percaya. Dia lihat gerejanya kotor, dia kerjakan supaya gerejanya bersih. Dia enggak melawan di rumah, dia taat. Taat aja. Sebab apa? Tuhan tidak buta. Karena setiap orang yang mengerjakan dalam ketaatan, kepadanya akan apa? Diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya, maka apapun juga yang ada padanya akan apa? Dihilangkan. Jadi adik-adik dengar ini. Jangan teriak sama Tuhan, nangis. Tuhan, kenapa kau sepertinya enggak adil dalam hidup saya Tuhan? Kenapa saya seperti ini Tuhan? Jangan nangis, jangan cengeng. Itu persoalannya cuma satu. Kalian tidak setia dengan apa yang kamu punya. That's it. So simple. Jadi prinsip ketaatan itu mudah dan juga paling susah untuk dilakukan. Ada kultur, ada budayanya taat. Ya. Dalam taat, Dek, kalian tuh punya posisi yang aman. Coba tolong Bram gambar yang pola manusia itu Bram. Ini manusia ya. Ada pola apa? Pola pikir. Ada pola apa? Rasa. Ada pola apa? Jadi kalau pikirannya dengan perasaannya nyambung, baru dia bisa bertindak. Ada enggak orang yang melakukan sesuatu tanpa rasa? Hah? Ada enggak? Ya udahlah, melok beh. Jalan yuk, yuk. Ada enggak? Tanpa rasa. Nah koko tanya, kalau jatuh cinta itu pola mana? Pola pikir, pola rasa, atau pola tindak? Hah? Kok semua paham? Pola apa? Rasa. Karena cinta kalian artikan itu bukan dalam ketaatan, semuanya cuman perasaan. Pikiran dipakai enggak? Hah? Siapa bilang pakai? Ayo. Orang tua bilang, pendeta bilang jangan ya sama orang yang beda agama. Tapi dia baik. Tapi ganteng. Kau tanya, dari 3 ini yang mana yang paling kuat? Nah ini persoalan kan? Persoalan.
Penyebab orang kemudian ketaatan itu amburadul di sini. Dia bertindaknya berontak. Coba di sini, coba jujur aja ya, kita belak-belakan aja. Kebanyakan yang cowok nih. Cowok, kenapa engkau berontak? Coba tindakanmu berontak. Kenapa? Biasanya bukan karena pola pikir. Karena apa? Makanya dengar adik-adik, gak bisa bohongi Koko. Kamu berontak di rumah itu karena baper kamu. Tahu gak? Baper. Orang berontak tuh karena ini nih. Bener gak? Iya, coba kalau dia berpikir, gak bisa gini, gak bisa. Harus ini. Coba siapa di sini bangun pagi gugup gitu, takut gitu. Angkat tangan coba. Aduh, takut. Itu biasanya apa? Tolong Bram. Gara-gara apa? Rasa. Kok mau ajarin ya? Taat itu, ini membuat 3 pola ini itu harmoni dalam hidup kalian. Dengar, satu-satunya cara dalam hidup kamu menurut firman Tuhan supaya pola pikir kamu tambah cerdas, perasaan kamu punya mental yang kuat dan tindakan kamu enggak sembarangan, semprul, itu namanya taat. Satu-satunya cara. Taat sama kebenaran. Nah ini next. Ini kebanyakan jiwa manusia gini, tolong next. Ini, jangan dulu. Nah, ini, tolong, ini diri kita ya, ini masalah kita nih. Ya, ini diri kita, ini masalah kita. Kalau ada masalah biasanya apa yang kita lakukan? Kita selesain masalah kan. Next, tolong 1 klik. Nah, kita selesain kan. Tapi apa yang terjadi biasanya? Next. Yang terjadi justru ada masalah baru. Bener gak? Gak selesai. Baru 1 mau diselesain muncul lagi yang lain. Terus apa lagi? Kita mau selesain lagi. Next. Apa yang terjadi? Next. Masalah baru lagi. Coba terusin sampai selesai. Masalah baru lagi. Terus. Ya. Next. Agak lambat ya. Sekali lagi mungkin ada kali. Ya. Nah. Jadi inilah kalian sekarang. Coba perhatikan dalam-dalam sebelahnya. Tapi jangan cowok sama cewek ya. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Coba perhatiin. Itu orang yang bermasalah banget loh. Iya. Kasihan loh. Dia tuh berusaha senyum. Selesai enggak? Enggak selesai masalah. Ada orang yang kayak gini cool. Diam. Dia bikin tato di sininya. Tato di sini. Supaya kelihatan serem. Selesai enggak masalah? No. Ada orang kebut-kebutan di jalan. Gaya-gayaan, modif motor, stiker tempel sini, tempel sana, uang orang tua habis. Selesai masalah? No. Ada yang kerjanya main game terus. Selesai enggak masalah? No. Dengar ini deh. Kalian menjadi generasi yang sedang kacau balau. Coba, siapa di sini begitu nyampe langsung bikin TikTok, upload. Ayo angkat tangan. Siapa? Hah? Ayo. Bikin TikTok tuh pakai pola apa? Hah? Pola pikir. Ayo. Nah kamu tuh mesti sadar deh. Generasi gereja kamu harus sadar. Kamu gak boleh ikut orang dengan pola-pola seperti itu. Boleh gak TikTok? Kok gak ngelarang. Maaf. Tadi pagi Koko lihat postingan anak muda gereja Koko. Maskeran. Tulisannya di bawah gini, ilfil ke laut aja. Oh my God. Dek, please.
Kalian harus jadi generasi yang menunjukkan, hei, kami berbeda. Kami TikTok juga, tapi TikTok kami beda. Katakan amin. Kami punya Instagram juga, tapi beda. Sebab sejak hari ini kalian harus sadar bahwa taat adalah satu-satunya jalan bisa ngelurusin semuanya. Katakan amin. Jadi dari satu atmosfer yang baru. Coba gambar yang berikutnya. Ini apa ini? Hah? Apa ini? Rantai apa? Rantai leher anjing ya. Ini apa ini? Hah? Kuk untuk di leher sapi ya. Menurut kalian mana yang taat? Ayo. Mana taat? Ayo, yang ini atau yang ini? Ini juga taat, ya enggak? Anjingnya nurut kan? Nurut, benar enggak? Taat enggak? Taat. Ini taat enggak? Taat juga. Bedanya di mana coba? Ayo coba, sama-sama diikat. Sama-sama dipegang sama tuannya. Perhatikan ini. Tapi mana ketaatan yang menghasilkan sesuatu? Hah? Yang mana? Yang menghasilkan sesuatu? Yang bawah. Sama enggak taatnya? Sama. Taatnya sama, hasilnya beda. Satu ini taatnya gini. Anjingnya dihias, dikasih baju, terus diajak jalan-jalan. Terus yang bawanya gimana? Centil juga. Sama kayak anjingnya. Iya kan? Coba kalau petani. Ayo, dia bajak sawah. Cantik enggak? No. Keringetan? No. Kalau yang di sini keringetnya langsung dihapus. Kenapa? Show up. Kalau ini, dia bersedia untuk tidak tampil dalam penampilan. Tapi hasilnya itu dampaknya besar. Hari ini dengar Youth Nation, generasi Send Generation. Kalian harus ngerti, bukan soal penampilan. Dengar ini. Tapi taat yang menghasilkan hasil yang berdampak. Ya. Jadi Koko mau kalian semua di sini nih ngerti dan paham. Ini Alkitabiah ini di sini. Bukan ini. Jadi sejak hari ini Koko mau tolong dong siapapun yang melayani ya. Ayo dong. Tunjukkan ini. Kalian di gereja tunjukkan ini. Ya, di sekolah kampus tunjukkan ini. Enggak usah ini, enggak usah. Enggak usah. Bukan Koko nentang, enggak boleh tampil keren, bukan. Tapi kalian harus tunjukkan apapun yang kalian kerjakan bukan ini. Jadi kalau di gereja gini nih. Pendeta lihat kamu melayani musik, melayani tamborin atau melayani user yang nyambut tamu atau apapun lah. Tiba-tiba hamba Tuhan kayak enggak menghargai. Saya enggak dihargai di gereja itu. Ngapain saya melayani? Boleh enggak kayak gitu? No. Koko mau katakan sejak sekarang. Lakukan apapun juga untuk Tuhan. Apapun itu. Enggak perlu kamu dihargai atau tidak dihargai. Lakukan apapun untuk rumah kalian. Bela rumah kalian. Katakan amin. Bela nama baik orang tuamu. Jangan menggerutu, jangan berontak. Kenapa? Lakukan semuanya untuk siapa yang bangun jati diri kamu. Lakukan apapun. Taat. Haleluya. Nah, lanjut. Kalian gak ngerasa tegang kan? Ini kayak ada di pesawat terbang yang mau wajahnya tegang sekali ya. Nah, Koko mau jelaskan tentang taat itu ya. Nah, Koko minta kalian perhatiin
Coba buka pertama, Koko mau buka sebuah rahasia dalam Alkitab. Buka Kejadian 22 ayat 2. Perhatikan ini ya. Mungkin kalian lihat ke depan aja lebih bagus. Firman-Nya ini kepada siapa? Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu siapa? Ishak. Pergilah ke tanah apa? Ke tanah apa? Garis bawahi kata Moria. Koko mau buka sesuatu di sini. Moria ya. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang ada di mana? Di Moria. Semua kita tahu ceritanya, waktu Ishak mau dikorbankan, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang, dicegah kan? Lalu apa yang menggantikan Ishak? Ada seekor domba jantan yang tersangkut di semak. Itulah yang dipersembahkan. Di mana dipersembahkannya? Moria. Ada apa dengan Moria? Itu yang Koko mau jelaskan. Kenapa dengan tempat ini? Dengar adik-adik, tidak semua tempat itu ketaatanmu diletakkan di sana. Enggak semua. Ada pergaulan buruk, perlu enggak kamu taat di situ? Enggak perlu. Ada tempat yang kemudian tidak membuat kamu berkembang. Ya, rental PlayStation. Handphone itu buat kamu berkembang enggak? Coba sini, siapa di sini bawa handphone, angkat dulu handphonenya coba. Ini benda buat kamu berkembang enggak? Hah? Ayo satu orang tolong, berdiri kasih argumen. Ya, siapa? Tolong. Satu orang berdiri kasih argumen. Siapa berani? Ayo. Siapa berani? Ada? Perkenalkan nama saya Eka, saya dari GBDI SP4 Tanjung Makmur. Ini kalau menurut saya tergantung yang memakai. Karena mungkin di sini dapat membuat kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih, tapi ini juga bisa membuat kita lengah. Karena melalui HP kita juga banyak permainan, jadi kita bisa lengah dalam belajar atau dalam apapun. Terima kasih Kak. Tepuk tangan untuk Kak Eka ya. Dan sebagai tanda bahwa engkau taat, nih. Salah sendiri, kenapa gak mau? Ada lagi gak? Tergantung Koko dong. Jadi handphone ini tergantung. Makanya dengar ini. Kalian mau taat di mana? Perhatikan ya adik-adik. Itu kalian butuh hikmat. Kalau di rumah mesti taat gak? Taat. Di gereja? Oke. Sekolah kampus? Oke. Because that's a place when you grow in everything. Itu tempat di mana kalian sedang bertumbuh. Tapi ada tempat komunitas, ada tempat-tempat kalian kumpul kongko-kongko. Koko nggak salahkan itu, tapi komunitas yang terbaik, ya Koko harap di tiap gereja atau anak muda sejak pulang dari sini kalian bikin komsel, komunitas sel ya. 2 orang, 3 orang, 4 orang kumpul sama-sama. Ada masalah didoain sama-sama, rahasia dijaga. Ya, kenapa? Sebab tempat taat itu spesifik. Lihat Tuhan suruh kemana tadi? Moria. Ada apa dengan Moria? Yuk kita lihat lagi. Sekarang kita buka di 2 Tawari 3 ayat 1. 2 Tawari 3 ayat 1. Ya. Salomo mulai mendirikan rumah apa? Tuhan di Yerusalem. Di mana? Di mana Yerusalem itu? Tuh lihat. Ternyata di tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak, mungkin gak banyak kalian tahu. Di tempat dan gunung yang sama, di situ rumah Tuhan. Didirikan Salomo. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud.
Yaitu di tempat pengirikan Onan orang Yebus itu. Sebuah dataran, kau perhatikan di ensiklopedia Alkitab itu dataran luas. Pengirikan itu tempat jemur ya, penjemuran. Jemur gandum supaya kering. Dan menurut ahli Alkitab di sini juga tempat ketaatan Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ dibangun Bait Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Yesus itu disalib di mana? Di Golgota. Golgota itu di mana? Alkitab tulis itu letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Tempat di mana bait suci ada, tempat di mana kemudian Abraham mempersembahkan Ishak. Tolong ada peta itu, Koko. Nah, ini gak begitu jelas ya, sorry ya. Ini Koko dapat dari Google nih. Ada 3 versi tempat Yesus disalib. Yang pertama itu di sini. Ini kalau kalian ke Israel, ini dipercaya oleh orang-orang Protestan di sini. Orang Katolik itu ngomong Golgota itu di sini. Di sini. Nah, disinilah letak gereja Katolik yang dikuduskan nama mereka. Ya, mereka percaya di sini Yesus disalib. Tapi kalau Protestan kita itu diarahkan guide-nya ke sini oleh Golgota Gordon namanya. Karena yang ditemukan oleh Gordon. Ya, seorang militer dari Jerman. Tapi Koko pribadi tahu enggak? Koko lebih percaya itu Yesus disalib di sini. Kenapa di sini? Karena ini dekat sama pintu gerbang singa. Dan ini letaknya di timur dari Gunung Sion. Utaranya Gunung Sion. Ini sebelah timur tuh di sini nih. Itu tepat banget sama nubuatan Yesaya tentang kedatangan Yesus. Jadi Koko percaya ini di sini. Lagian di sini itu perwira Romawi di Alkitab katakan di Yohanes itu dia bisa lihat tabir bait Allah. Ini bait Allah tuh di sini nih. Tabir bait Allah terbelah 2. Dia bisa lihat gempa bumi kan, gelap gulita, itu Alkitab tulis. Makanya Koko percaya ini di sini. Dia nggak jauh banget, cuman 700-an meter dari gerbang kota Yerusalem. Tapi perhatikan ini. Entah di sini, entah di sini, entah di sini, dimanapun. Ini Yerusalem. Ini ada di mana? Moria. Kalian dengar ini deh. Semua yang ada di Alkitab tuh spesifik nubuatannya ya. Tidak ada satupun yang tidak menggenapi satu dengan yang lain. Jadi dari awal ketaatan Abraham mempersembahkan anaknya, sampai kemudian Daud Salomo membangun bait Allah di Moria juga, sampai Yesus pun akhirnya disalibkan di gunung yang sama. Dalam ketaatan. Artinya Moria ini tempat yang sakral dan khusus. Nah sekarang coba kalian buka Kisah Para Rasul 1, pasal 1, ayat yang keempat. Bisa Bram? Kisah Rasul 1 ayat 4, coba perhatikan baik-baik. Ini Yesus bilang, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ini murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan apa? Kenapa kok ngelarang tinggalkan Yerusalem? Kita udah tahu. Di Yerusalem adalah tempat khusus. Bicara tentang apa? Taat. Dari sejak Abraham sampai Yesus akhirnya disalib juga di situ. Menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Lalu kemudian ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Kenapa pertanyaannya Yesus ngelarang murid-murid ninggalkan Yerusalem? Why? Karena Yerusalem di Moria adalah tempat apa?
ketaatan dimulai. Dengar ini baik-baik. Everything based di dalam ketaatan. Semuanya tuh dasarnya adalah taat. Dan apa yang terjadi di Yerusalem? Lihat ayat yang ke-8. Ini bicara tentang send generation. Jadi kamu tahu nginjil. Bukan cuma nginjil, toh. Jadi saksi, bukan. Ini bicara tentang ketaatan kamu lebih dulu. Bukan yang lain. Dari sejak Abraham di Moria, Salomo di Moria, Yesus disalib juga di Gunung Moria di Yerusalem. Dan sekarang Yesus bilang gini, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kemana? Ujung bumi. Mulainya dari mana? Yerusalem. Yerusalem bicara apa? Taat. Dengar ya. Sebelum kamu mau bagaimanapun, mau berkembang apa, visi kamu ini, kamu cita-cita apa, mulai dengan taat. Dan Yesus melarang keras murid-muridnya, jangan tinggalkan tempat ini. Di tempat ini, sejak Abraham sampai saya disalib, kalian jangan tinggalkan tempat ini. Mulai dalam ketaatan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Lihat. Pasal 2 ayat 1 mulai. Kisah Rasul 2 ayat 1, kok bacain. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dengar ini dek. Kenapa Roh Kudus mesti turun di Yerusalem? Kenapa? Sebab bicara tentang taat. Dengar ini baik-baik. Koko mau tanya, siapa di sini yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Angkat tangan. Siapa yang sudah? Belum satu pun? Hah? Belum ada yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu rindu dipenuhi Roh Kudus, kalian tahu alasannya kenapa Roh Kudus turun? Karena apa? Taat. Kalau enggak taat, tidak mungkin kalian bisa diutus. Tanpa ketaatan, tidak mungkin kalian jadi orang yang berkembang. Tanpa ketaatan, tidak mungkin 10 tahun ke depan ketemu lagi kita. Kalian jadi seseorang yang berhasil. Sebab segala sesuatu dimulai dari apa? Taat. Sederhana enggak taat? Sederhana. Dari sekolah minggu kita udah dengar. Tapi hari ini kamu tahu. Bahkan Yesus pun, dia tidak disalib di tempat yang lain. Dia disalibkan di mana? Di tempat di mana Abraham pun mempersembahkan Ishak, di Moria. Moria, Yerusalem adalah startnya. Kok cukup sampai di sini, sebenarnya ada satu lagi. Tapi waktu tidak mencukupkan. Hari ini adik-adik yang dikasih Tuhan, sederhana pesan Koko, taatlah. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, tolong pemusik maju ke depan. Sungguh besar setiamu. Tolong musik mungkin tidak usah terlalu keras ya, lembut aja. Koko mau kamu serius dengan Tuhan, ya. Ini ibadah
Alkitab bilang gini, ibadah, kalau kamu punya rasa cukup ya. Artinya apa? Everything in you, in the state of solitude. Kamu tuh ada dalam satu sikap di hadapan Tuhan. Tuhan, cukup bagiku engkau. Gak ada yang lain. Aku berdiri di sini, aku kumpul di sini Tuhan karena engkau. Nah, kalau kamu beribadah dengan demikian, ibadah itu baru mendatangkan faedah. Kenapa disebut faedah? Sebab Tuhan bisa tambahin kapasitas otakmu. Tuhan bisa tambahin kapasitas kekuatan tubuhmu. Mungkin ada yang sakit, Tuhan bisa sembuhin. Tuhan bisa tambahkan apapun di hidupmu. Tapi soal hatimu, Tuhan gak akan pernah tambahin apapun. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia menghakimi hatimu. Dia menilai hatimu. Tuhan gak pernah ganggu gugat hatimu. Makanya Tuhan tuh selalu melihat hati. Sebab dia tidak menambahkan, dia tidak mengurangi di situ. Dengar deh, semuanya bisa Tuhan tambahkan kecuali hatimu. Dan di hati itu Tuhan menghakimi. Tuhan menilainya. Makanya kalau beribadah, tunjukkan hatimu bagaimana. Pujian dan syukur. Langsung refnya saja, refnya. Singer tolong. Adalah Penyembahan. mungkin kita semua tenangkan diri saja, biar singer yang nyanyi. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Semua kita di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dari awal kita bersama nyanyikan lagu ini, pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan. Pujian dan Syukurku ku bawa padamu. Dengan hati ku persembahkan. kami sadar
adalah bicara tentang penyembahan. Bagaimana kau meletakkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Banyak orang berdoa, pikirannya di tempat lain. Banyak orang berdoa, hatinya di tempat yang lain. Tapi hari ini, taruh semuanya di hadapan Tuhan. Koko mau semua kalian yang merasa bahwa hidup kalian saat ini butuh ketaatan. Kalian sudah porak-poranda luar dan dalam. Karena kapasitas kalian tidak berkembang. Angkat tanganmu dek, angkat dengan sungguh-sungguh. Koko percaya firman Tuhan yang katakan ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Karena apa? Alkitab tulis, karena Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya sepenuhnya kepada mereka. Hari ini beri komitmenmu taat sama Tuhan. Taat, taat, taat. Nyanyikan lagu ini dari awal, biarkan dirimu dibawa oleh Roh Kudus. Dan Koko percaya sejak hari ini kalian memulai sebuah perjalanan dalam kapasitas yang terus naik dan tidak turun. Haleluya. Pujian dan syukurku, bawa dirimu di hadapan Tuhan sepenuhnya. ku bawa padamu. Glory Yesus, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadari hidupmu, sadari pagi ini. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan dengan sungguh, ku tahu hidupku ini adalah penyembahan bagi-Mu Yesus. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hati, segenap hidupku, Segenap hidupku segenap hidupku ku persembahkan Yesus. Oh, segenap hidupku persembahkan. Oh, Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Semua yang mengangkat tanganmu, biar Roh Kudus menjamahmu pagi ini. Dalam nama Yesus.
Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, ada Tuhan di sini. Berdoa sungguh-sungguh. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Yesus bukakan dalam dirimu. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat siapa yang bersungguh hati dan dia mencurahkan kekuatan. Gak apa-apa engkau menangis, gak apa-apa. Gak apa-apa engkau berteriak. Curahkan di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, glory. Oh ini saatmu Tuhan, ya Yesus. Glory, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang atau tidak sama sekali. Jadikan Fully Alive ini moriamu. Jadikan tempat ini tempat engkau memulai segalanya dalam ketaatanmu. Glory, haleluya. Yesus Tuhan kami. Ini kami persembahkan Tuhan. Seluruh hidup ini bagimu, bagimu, bagimu Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan selalu. Yesus kau kemuliaanmu. Di sini di hidup kami, hidup kami. Oh, kemuliaanmu terbitlah, terbit Tuhan. Atas kami Tuhan. Oh, tak sama lagi, tidak sama lagi Yesus. Kemuliaanmu sepenuhnya kami terima Tuhan, kami terima Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo berdoa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Glory, Yesus saatmu tiba. Yesus kau dimuliakan sekarang Tuhan. Semua yang lain ku tinggalkan, Engkau yang ku ikuti sepanjang umurku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kalau engkau bermasalah, kau boleh angkat tanganmu. Kau akan berdoa untukmu. Angkat tangan dengan sungguh-sungguh. Percaya diri, angkat tangan. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan dari adik-adikku ini Tuhan yang terangkat. Mereka yang bergumul selama ini dengan diri dan emosi mereka yang tidak stabil. Dengan pikiran mereka Tuhan yang terpengaruh dengan banyak orang yang tidak mendukung kemajuan mereka. Tuhan, hamba berdoa saat ini atas mereka. Tuhan, urapan khusus turun dalam nama Yesus. Jamah pikiran, hati, perasaan mereka. Sehingga sejak hari ini tindakan mereka ada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mereka tidak menjadi orang-orang lemah lagi. Mereka orang-orang yang kuat dalam nama Yesus. Mereka berani mengambil pendirian sendiri. Mereka mengambil sikap sendiri Tuhan. Untuk berhenti dari semua hal yang negatif. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Yang berdiri sebagai saksi Tuhan. Dalam ketaatan dan berlangsung terus dalam ketaatan. Sampai Engkau mengutus kami pada waktumu Tuhan Yesus. Kami jadi generasi gerejamu. Masa depan gereja. Yang menjadi masa depan yang lebih baik dari keadaan gereja yang ada saat ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah melalui sesi ini semua pengertian tentang ketaatan sempurna atas hidup mereka semua dalam nama Yesus. Dan mereka mengerti dan paham mengapa mereka harus taat.
Karena Engkaulah yang Tuhan yang melihat setiap ketaatan. Engkau mengangkat kami melalui ketaatan. Engkau mengangkat kami melalui perintah yang Kau beri Tuhan. Dan biarlah kami semua gemar akan perintah Tuhan. Kami semua semangat melakukan perintah Tuhan. Kami semua semangat untuk mengisi hidup kami Tuhan dengan hal-hal yang dimana kami tunduk, kami taat, kami mendengar dan dengar-dengaran sebelum Engkau mengangkat kami untuk menjadi generasi yang siap Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk sesi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk adik-adik yang dikasihi Tuhan.